Ada yang bikin malu nih guys, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini dikritik oleh orang-orang Malaysia, termasuk mantan Menteri Luar Negeri mereka loh. Waduh. Jadi gini, Mendagri membuat pernyataan mengenai bantuan Malaysia untuk korban banjir Aceh itu tidak seberapa, nilainya kurang dari 1 miliar, sekitar 300.000 ringgit Malaysia. Ia menekankan bahwa anggaran dan bantuan pemerintah Indonesia sendiri jauh lebih besar. Kocak. Tapi pada faktanya, pada nyatanya, bahkan rakyat Aceh sendiri ini meminta bantuan ke lembaga PBB, minta bantuan kepada orang lain. Karena mereka tidak mendapatkan semua bantuan itu. Karena mereka merasa bahwa apabila rakan ataupun jiran membantu wakima banyak mana pun, jangankan sebut 60,000 US dollar. Kalau 60 ringgit pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Pertama-tama, aku minta maaf dulu ya untuk teman-teman di Malaysia sana. Lihatlah nih kelakuan pejabat kami ini nih, katanya nih, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia tidaklah seberapa dibanding pemerintah Indonesia. Logikanya aja nih kan kocakan ya. Karena apa? Bantuan dari Malaysia itu dari rakyat Malaysia, bukan dari pemerintah. Terus mengkerdilkan, mengejek, mengolok-ngolok bantuan dari orang. Inilah, asal kalian tahu yang Malaysia ginilah pejabat-pejabat yang memimpin kami kayak gini. Makanya untuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Hanya kurang lebih 1 M. Anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuma omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi? Ya, jadi nggak usah sombong Pak Tito. Oke teman-teman, baik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, dan semoga rezeki kalian semakin banyak teman-teman ya. Guys, di video kali ini ada berita viral lagi. Kemarin-kemarin udah berhenti, nah sekarang muncul lagi teman-teman ya. Tito Karnavian dihujat lagi teman-teman ya, gara-gara donasi dari Malaysia itu teman-teman ditolak ya, karena sedikit. Nah, jadi warga Malaysia, warga Aceh, dan juga netizen Indonesia teman-teman ya, banyak yang komentar tentang menteri kita teman-teman. Gua juga bingung teman-teman ya. Jadi ada yang mau nyumbang atas bencana ya. Jadi mungkin teman-teman ya, warga kita yang lagi kesusahan mau di Sumatera, mau di Padang, ataupun mau di Aceh teman-teman, pastinya itu butuh makanan, butuh selimut, dan juga yang lainnya teman-teman ya. Karena rumah mereka tuh hancur teman-teman ya. Ada yang tenggelam, bahkan kampung pun hilang teman-teman ya, atas bencana banjir kemarin itu teman-teman. Nah sekarang teman-teman yang lagi viral itu ya, yang disoroti netizen ini, si Tito Karnavian teman-teman ya, menteri kita nih, menteri kita dihujat netizen lagi gara-gara menolak bantuan dari Malaysia teman-teman ya. Semoga ke depan lebih baik lagi teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup. Ini pernyataan yang coba kita renungkan ya. Ada negeri tetangga mau memberikan bantuan, lalu kemudian pejabat negeri ini, Menteri Dalam Negeri, mengecilkan nominalnya. Itu cuma 1 miliar gitu. Sedangkan negara kalau segitu ya cukup lah. Ya jangan dibandingkan. 1 miliar mungkin bagi pemerintah kecil nominalnya, tapi bagi korban bencana itu makan dia, itu minum dia, itu selimut dia, itu harapan dia gitu. Janganlah ya. Lagi pula kalau ada orang membantu 1 miliar lah, 1 juta pun, itu karena dorongan kemanusiaan, karena simpati, karena empati. Mereka nggak wajib melakukan itu. Tapi mereka melakukannya atas nama kemanusiaan. Sedangkan pemerintah, Anda punya 1 triliun sekalipun, 10 triliun, lebih besar daripada itu, ya kan memang itu kewajiban. Pemerintah wajib hadir. Jadi jangan dibandingkan. Saya khawatir ini melukai perasaan tetangga kita, Malaysia, rakyatnya, pemerintahnya. Janganlah. Jadi saya rasa punya pandangan yang berbeda ya. Bantuan terimalah. Kalau Anda pun nggak mau nerima, jangan dikecilkan. Itu sangat-sangat itu adab yang tidak benar. Nah, ini ada berita yang mengejutkan nih datang dari negara Malaysia, di mana
mantan Menteri Luar Negeri Malaysia tersebut angkat bicara terkait statementnya Tito Karnavian waktu itu. Jadi Tito Karnavian itu berstatement bahwa bantuan Malaysia itu tidak seberapa jumlahnya dibandingkan yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, menurut beliau paling tidak Tito Karnavian itu harus berterima kasih, bukan malah membandingkan. Nih, lu lihat videonya nih. Duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu waimah banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Pertama-tama, aku minta maaf dulu ya untuk teman-teman di Malaysia sana. Lihatlah nih kelakuan pejabat kami ini nih, katanya nih, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia tidaklah seberapa dibanding pemerintah Indonesia. Logikanya aja nih kan kocakan ya. Karena apa? Bantuan dari Malaysia itu dari rakyat Malaysia, bukan dari pemerintah. Terus mengkerdilkan, mengejek, mengolok-ngolok bantuan dari orang. Inilah, asal kalian tahu ya Malaysia, ginilah pejabat-pejabat yang memimpin kami kayak gini. Makanya rakyat Indonesia itu menderita karena orang-orang kayak gini yang memimpin. Asal kalian tahu aja, Malaysia itu yang paling cepat ngasih bantuan medis segala macam nih. Pada tanggal 29 November itu 2 ton obat-obatan, alat kesehatan, lalu 10 tenaga medis. Itu dari rakyat mereka, bukan pemerintah. Lalu tanggal 10 Desember kemarin itu 1 ton makanan untuk anak, 2 ton obat dan 10 tenaga medis. Akhirnya viral kan, masyarakat Malaysia tahu. Nih, katanya nih Malaysian Film as Indonesian Minister belittles food aid. Just say thank you, ya ucapin aja cuma terima kasih. Nggak usah ngomong macam-macam, mengecilkan, mendiskreditkan, mengolok-olok. Bantuan rakyat dibandingin dan pemerintah yang punya APBN yang gede, triliunan, ratusan triliun sampai 1.000 triliun. Necot lagi buat Pak Tito Karnavian ya, jangan sombong Pak ya, jangan bacot doang ya. Tito Karnavian jangan bacot doang ya, sombong kali kau ya. Iya, bantuan luar negeri diremehkan. Oh, hanya kurang lebih 1M. Anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuman omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi ya? Jadi nggak usah sombong Pak Tito. Berapa banyak obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Halo guys, udah ngopi hari ini? Ya, kemarin saya melihat video Pak Tito yang ini. Terekspos ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Ya, di video ini Pak Tito membahas soal bencana Sumatera, penanganan bencana Sumatera. Jadi termasuk juga bantuan dari Malaysia, yang katanya bantuan dari Malaysia ini nggak seberapa. Kenapa dibesar-besarkan? Nggak sampai 1 miliar. Sementara pemerintah sudah memberikan jauh lebih dari itu. Kok begini ya? Pertama begini, ini orang lain yang kasih bantuan. Bukannya berterima kasih, tapi kok malah dicela begini. Kalau pemerintah memberikan bantuan, itu kan sudah kewajiban. Karena kan ini rakyatnya sendiri. Lalu, kalau yang dibilang sama Pak Prabowo, kan kita juga lihat nih videonya Pak Prabowo. Kenapa statusnya nggak dinaikkan jadi bencana nasional? Pak Prabowo bilang kan karena negara kita mampu. Pemerintah sudah mengirim TNI 50.000 orang ke sana, lalu sudah mengirim 1.000 alat berat katanya, lalu akan membangun 50 jembatan, sementara 7 udah jadi. Ini sudah diberikan katanya. Tapi pada faktanya, pada nyatanya, bahkan rakyat Aceh sendiri ini meminta bantuan ke lembaga PBB, minta bantuan kepada orang lain. Karena mereka tidak mendapatkan semua bantuan itu. Karena mereka
merasa bahwa negara begitu lambat menolong mereka. Ya Pak Prabowo pernah bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa, nggak bisa selesai dalam 3-4 hari, butuh beberapa bulan, 2-3 bulan, atau bahkan mungkin lebih untuk menangani ini. Bayangkan Pak, dalam 2-3 bulan ke belakang, kira-kira berapa lagi orang yang akan meninggal dunia? Sekarang saja sudah lebih dari 1.000 orang yang mati. Mau berapa lagi akan ditambahkan? Jadi bukannya tidak berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Pertama itu kewajiban, dan kita tentu bersyukur kalau pemerintah memang memberikan bantuan sebanyak itu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini kan sudah masuk musim hujan lagi gitu. Hujan setiap hari, bahkan di Jakarta pun begitu. Cuaca akan ekstrim, ada kemungkinan akan ada badai lagi, akan banjir lagi, belum lagi wabah penyakit. Kan para pengungsi ini berkejaran dengan waktu dan berkejaran dengan nyawa mereka. Kita lihat kan kemarin ada video seorang anak yang membawa jenazah ibunya dari pengungsian yang sakit kemudian meninggal dunia. Jadi kenapa ya setiap orang yang mengkritik atau orang yang berbicara soal ini, mengomentari soal pemerintah, selalu dibilang ada antek asing lah. Orang yang berteriak supaya ini diangkat menjadi bencana nasional statusnya dibilang ada agenda lain lah oleh Pak Prabowo. Kenapa sih selalu berpikiran negatif kepada rakyatnya sendiri? Kacau. Negara lain yang mau bantu udah kayak dianggap kompetitor, nggak sebanding katanya. Minimal makasih kek. Aduh, kacau. Siapa? Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu waimah banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Ada pepatah mengatakan pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Apa itu? Ya mikir dulu kalau mau ngomong, mau membuat pernyataan, mau mereaksi sesuatu, pikir dahulu pendapat. Sesal kemudian tiada berguna, nanti kalau akibat dari omongan yang tidak dipikirkan itu akan terjadi penyesalan. Nah, disitulah sudah tidak berguna lagi, karena mulut yang sudah terlontar sudah kadung membuat resah, sudah kadung membuat ketersinggungan pihak lain. Begitu kira-kira. Inilah sebenarnya yang harus dipegang teguh oleh para pejabat kita. Pikir dahulu. Karena saya pejabat, nanti reaksinya, akibatnya tidak seperti rakyat kecil yang tidak punya jabatan apa-apa. Mau ngomong apapun tidak begitu madorot kepada orang lain. Tetapi kalau pejabat tanpa dipikir, itu bisa mengakibatkan kekacauan, bahkan mungkin kerusuhan, betul? 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu. Kemarin Pak Tito mengatakan bantuan Malaysia itu ya tidak lebih besar dari Indonesia. Lah, kenapa juga membandingkan bantuan rakyat Malaysia yang kecil itu dengan bantuan pemerintah Indonesia? Tidak bisa dibanding-bandingkan karena itu nggak apple to apple.
kecuali GAM dengan Indonesia. GAM memberi bantuan dengan maksud mengambil hati rakyat Aceh, maka di counter oleh Pak Tito, bantuan GAM itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pemerintah Indonesia. Baru apple to apple dalam masalahnya. Tetapi mengecilkan bantuan warga negara lain atau negara lain itu tidak sopan. Dan terbukti sekarang banyak reaksi dari orang-orang Malaysia, termasuk pejabatnya pun bertanya-tanya tentang akhlak orang Indonesia ini, pejabat Indonesia ini kok ngomongnya seperti itu. Tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Ya minimal terima kasih, atau minimal kami mengapresiasi, atau kalaupun menolak tetap dengan terima kasih dulu, terima kasih. Tetapi ini sudah cukup. Begitu kira-kira. Mendagri bilang bantuan dari Malaysia ke Sumatera nggak seberapa dibanding dari Indonesia. Lah, bentar. Orang bantu itu pakai empati, bukan lomba nominal. Ya, semampunya, seikhlasnya. Dan itu patut dihargai. Bilang terima kasih aja susah amat ya. Jangan dibalik logikanya. Kalau pemerintah ngasih bantuan ke rakyatnya sendiri, itu kewajiban negara, bukan prestasi yang perlu dielu-elukan. Yang satu itu solidaritas, yang satu itu tanggung jawab. Jadi jangan meremehkan kepedulian pihak lain cuman buat kelihatan paling berjasa. Di saat rakyat lagi susah, yang dibutuhin itu empati, bukan adu besar-besaran angka. Untuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Astagfirullahaladzim, maunya apa nih orang ya? Gue udah kehabisan kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini ya. Astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga ya, tapi kewajiban pemerintah ya. Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah ya. Semakin banyak bantuan dari luar ya, semakin meringankan beban mereka korban bencana banjir di Sumatera ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit ya. Kena cukai lah, bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh ya, kelaparan ya, banyak yang mati kelaparan ya. Nah, malah dibatasi, jadi serba salah gitu. Maunya apa sih ya? Udah dikirim bantuan ya, diremehkan gitu ya, karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar. Kita juga masih mampu ya. Sekaya apa sih negara kita sih ya? Ada yang bikin malu nih guys, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini dikritik oleh orang-orang Malaysia, termasuk mantan Menteri Luar Negeri mereka loh. Waduh. Jadi gini, Mendagri membuat pernyataan mengenai bantuan Malaysia untuk korban banjir Aceh itu tidak seberapa, nilainya kurang dari 1 miliar, sekitar 300.000 ringgit Malaysia. Ia menekankan bahwa anggaran dan bantuan pemerintah Indonesia sendiri jauh lebih besar. Kocak. Hal ini membuat ex-Menlu Malaysia kesal dan meminta Tito untuk belajar adab. Waduh. Serius, apa susahnya sih bilang terima kasih? Masa pemerintah nggak bisa bedain dari Malaysia itu namanya bantuan, sedangkan dari pemerintah Indonesia itu adalah kewajiban.